Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya Nur Asisa 23. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Psikologi Umum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak dosen Rahmat S. Bintang, SPSI, MPSI dari mata kuliah Psikologi Umum. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Prodi Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091183 dari kelas H. Saya akan membawakan materi PPT yang ketiga, yaitu perkembangan sepanjang rentan kehidupan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman yang menonton video saya. Berikut kita masuk di dalam penjelasan materinya. Lifespan Development, perkembangan sepanjang rentan kehidupan atau Lifespan Development adalah pendekatan dalam psikologi perkembangan yang berlangsung secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Konsep ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada masa kanak-kanak sebagai periode perkembangan yang paling signifikan. Lalu ada pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian dari pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif atau berubah-ubah mengenai aspek jasmani dan fisik, sedangkan perkembangan perubahannya menyangkut aspek-aspek mental psikologi manusia. Lalu teori-teori ini berkembang ada dua teori, yaitu psikoanalisis dan teori kognitif. Dalam teori ini adalah Sigmund Freud dan Erik Erikson. Nah, saya akan membahas tentang teori dari Sigmund Freud dan Erik Erikson. Proses perkembangan ini, teman-teman, berlangsung secara tidak disadari dan diwarnai oleh emosi. Keyword dalam teori adalah pengalaman individu pada masa kecil dengan orang tua sangat berpengaruh bagi perkembangan kepribadian manusia. Lalu ada tahap perkembangan menurut Sigmund Freud, yaitu perkembangan psikoseksual. Nah, apa sih itu perkembangan psikoseksual? Jadi, perkembangan psikoseksual, teman-teman, menurut Freud adalah berfokus pada bagaimana pengalaman masa kanak-kanak dan dinamika bawah sadar mempengaruhi perkembangan seseorang atau individu. Bagi menjadi 5 tahap yang berkaitan dengan dorongan seksual libido pada bagian tubuh individu. Yang pertama ada tahap oral, 0-2 tahun. Pada tahap ini, sumber kepuasan dan interaktif bayi dengan dunia melalui mulut, baik itu bergantung pada pengasuhan, terutama melalui menyusui pada ibu. Lalu ada yang kedua, yaitu tahap anal 2-3 tahun. Pada tahap ini, fokus anak-anak beralih ke kontrol dan pengeluaran fases anak, di mana anak belajar latihan toilet training menjadi pusat dari tahap ini. Berikut ada tahap palik 3-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin, mulai muncul ketertarikan pada orang tua yang menyebabkan persaingan. Contohnya, teman-teman, adalah anak perempuan cemburu kepada ibunya dan anak laki-laki cemburu kepada ayahnya. Lalu yang keempat ada tahap laten 7-11 tahun. Pada masa ini, fokus anak dialihkan ke aktivitas non-seksual. Apa sih itu? Contohnya seperti aktivitas sekolah, bermain, dan hubungan pertemanan. Yang kelima, yaitu tahap terakhir, yaitu gental 11 tahun sampai dewasa. Dimulai dari masa pubertas, berfokus dalam konteks hubungan, yaitu hubungan seksual. Ada juga teori perkembangan dari Erik Erikson. Yang pertama ada kepercayaan versus ketidakpercayaan. Bayi harus belajar mempercayai orang-orang sekitarnya. Jika kebutuhan mereka terpenuhi secara konsisten, mereka akan mengembangkan rasa kepercayaan, begitupun sebaliknya. Kedua, ada tahap otonomi versus malu dan ragu, 1-3 tahun. Pada masa balita, teman-teman, anak belajar mengendalikan tubuh dan lingkungannya. Jika mereka merasa gagal, mereka akan merasa malu-malu dan ragu terhadap kemampuan dirinya. Ketiga, ada inisiatif versus rasa bersalah 3-6 tahun. Anak mulai berinisiatif kegiatan bermain. Jika ditolak, maka mereka bisa merasa bersalah. Keempat, ada kerajinan versus
interioritas 6-12 tahun. Pada usia ini, sekolah anak mengembangkan kemampuan akademis dan sosial. Ketika anak merasa gagal dalam mencapai sesuatu, mereka akan merasa inferior. Kelima, ada identitas atau kebingungan identitas. Pada masa remaja, individu akan mencari identitas dirinya. Itulah tadi perkembangan sepanjang rentan kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan menurut teori-teori atau tokoh-tokoh Sigmund Freud dan Erik Erikson. Semoga materi yang saya jelaskan dan saya paparkan bisa menjadi referensi pembelajaran bagi teman-teman yang menonton. Dan maaf apabila ada salah kata atau penjelasannya kurang dimengerti. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa belajar teman-teman, karena kehidupan memberikan kita banyak pelajaran.